Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sarah Nurhalizati dengan NRP 15 2019 123. Jadi di sini saya akan mempresentasikan tugas pertemuan 3 yang sudah saya lakukan. Di sini diawali dengan skrip yang saya gunakan pada proyek Unity saya. Di sini skripnya itu berguna untuk mengkontrol player yang sudah saya gunakan di Unity. Nah, jadi yang pertama ada public class. Ya, seperti biasa public class ini kita namakan pergerakan player. Nah, ini itu adalah sebuah kelas dalam Unity yang digunakan untuk mengontrol pergerakan karakter dalam game. Nah, ini itu ada mono behavior juga kan. Nah, ini itu adalah kelas turunan dari mono behavior itu, yang dimana mono behavior itu adalah kelas dasar dalam Unity untuk membuat komponen-komponen game object. Selanjutnya di sini ada private float untuk speed jalan, speed lari, dan speed jump. Sini juga ada nilai 7F, 20F, 10F. Nah, jadi ini itu adalah sebuah variabel bertipe float yang digunakan untuk menyimpan nilai kecepatan pergerakan karakter saat sedang jalan. Nah, untuk nilai-nilainya yang tadi, 7, 20, 10, nah itu adalah nilai yang diberikan pada variabel ini, dan ini tuh adalah nilai default atau awal kecepatan pergerakan karakter. Nah, selanjutnya yang untuk line 11 di sini ada serialize float, private float. Nah, untuk private float ini untuk yang gravitasi. Nah, ini itu adalah sebuah variabel bertipe float yang digunakan untuk menyimpan nilai kekuatan gravitasi karakter pada game. Nah, lalu selanjutnya ada untuk private transform ground check. Nah, jadi ini itu adalah variabel bertipe transform yang digunakan dalam implementasi pergerakan karakter untuk mengecek apakah karakter tersebut ada pada tanah. Nah, jadi karakter itu tuh ada di ground atau di tanahnya atau tidak, jadi cek. Nah, selanjutnya di sini ada private float buat ground distance. Nah, di sini itu dia itu adalah variabel bertipe float juga, sama seperti gravitasi yang tadi. Ini itu digunakan dalam pergerakan karakter untuk menentukan jarak antara karakter dengan ground atau tanah di bawahnya. Nah, untuk yang private layer mask, untuk private layer mask ini ini juga variabel yang bersifat layer mask. Nah, ini itu merupakan kayak digunakan juga untuk menentukan lapisan atau layer mana saja yang dianggap sebagai ground atau tanah di bawah oleh karakter atau playernya. Nah, selanjutnya ini ada public pool is ground. Nah, jadi untuk mengetahui apakah karakter itu berada di atas tanah atau tidak. Terus ada vektor 3 yang velocity. Iya, jadi tuh di metode ini tuh membutuhkan ada 3 variabel. Yang pertama itu ada center. Nah, center itu posisi pusat dari bola dalam vektor 3. Nah, jadi itu posisinya harus di pusat dulu. Nah, terus selanjutnya ada radius, yaitu jari-jari bola. Ya, termasuk ke dalam yang float. Selanjutnya ada yang layer mask, di mana layer mask itu untuk menentukan layer-layer mana saja yang diperiksa. Nah, selanjutnya di sini ada public karakter controller. Nah, itu untuk controllernya diberikan nama karakter controller. Nah, selanjutnya di sini itu ada pivot float buat kecepatan juga. Nah, ini tuh misalnya nih ya, nanti kita di sini menggunakan public floatnya X dan Z. Nah, lalu kita coba mulai panggil, kita start controllernya, kita ambil dari karakter controller, kita panggil di sini, lalu kita update. Jadi setiap jadi tuh ada update gitu loh per frame sesuai dengan apa yang kita lakukan. Misalnya ada yang bergerak, ada gravitasi, lompat, dan lari. Untuk yang bergerak itu
X itu untuk input yang horizontal, kalau Z itu yang vertikal. Nah, jadi ketika posisi pusatnya bergerak, terus dia nge-transform right, terus transform forward. Ini jadi kayak dia bergerak kanan kiri gitu. Terus controller move-nya itu bisa ditambahin dengan gerakan dan kecepatan. Nah, selanjutnya ada flight gravity, misalnya eh, dia tuh udah di tanah. Nah, nanti itu eh, dia bakal kayak ngecek posisinya, jaraknya. Nah, lalu jika udah di tanah dan posisinya kurang dari nol, nah itu berarti udah benar ya, udah sesuai gravitasinya, udah berada di atas tanah gitu. Jadi nggak melayang-layang dan nggak di bawah dari tanah, berarti kan salah itu. Nah, terus selanjutnya untuk flight lompat, input get button down. Nah, jadi itu ada buttonnya, itu button jump, dan dia di atas tanah. Lalu itu tuh nanti itu eh, ada kayak dia tuh bakal lompat terus bakal pindah apa turun lagi ke gravitasi. Nah, terus selanjutnya di sini ada yang lari. Jika kita menekan shift button shift atau di keyboard itu ada shift ya. Nah, kecepatannya itu sama dengan lari. Tadi itu ada di atas. Nih, kecepatannya itu ada angka-angkanya kayak 7, 20, 10. Jadi nanti dia akan jalannya akan lebih cepat gitu. Soalnya kan kalau jalan tuh cuma 7. Terus kalau kita pencet shift berarti ada 20 gitu kecepatannya. Nah, jika tidak maka kecepatannya akan seperti biasa, hanya 7 doang. Hanya 7 saja gitu. Nah, kalau yang jam tadi yaitu sesuai dengan kecepatan ini. Oke, kita coba lihat projectnya. Di sini saya udah bikin apa ya karakternya ya. Ini di sini kita masih pakai apa kapsul dulu. Ini untuk playernya kita coba play. Oke, jadi di sini kita coba buat kanan, ini mundur, ke kiri, ini maju. Ini kita udah berada di gravitasi ya. Nih. Lagi lompat, kembali ke gravitasi, lompat kembali ke gravitasi. Oke, selanjutnya kita coba buat maju. Nah, ini kan majunya seperti biasa ya, hanya 7 doang. Nah, sekarang kita coba yang sambil lari. Tuh, ini kecepatannya beda. Ini saya pelankan, ini cepat, ini pelan, ini cepat. Ini lompat, di kanan, kiri, mundur. Maju, kanan. Nah, ini bisa kanan sambil maju, bisa. Nah, gitu. Oke, selanjutnya sini saya akan coba jelasin buat yang Envirus Scan Manager-nya. Nah, jadi pada Envirus Scan Manager itu saya gunakan yang Envirus Sky yang standarnya. Jadi di sini Envirus Sky yang standarnya itu digunakan untuk oh ya yang timer dulu. Nah, ini timernya saya coba dari yang 15. Ini udah seperti settingan yang di modul. Bedanya cuma ini doang karena saya mau startnya dari 15. Lalu di sini untuk lighting. Oh iya, nah di project saya ini tuh anehnya, bukan aneh sih kayak saya juga nggak tahu kenapa. Kalau misalnya kita menggunakan Environment Manager karena saya tidak menggunakan gaya gitu ya. Jadi dia bakal balik lagi ke sini harus saya padahal saya tadi sudah menambahkan materialnya yang ini. Tapi tetap aja nanti kalau misalnya nggak akan berubah gitu, nggak akan berubah apapun nanti mungkin bakal saya tanya harus bagaimana dan apakah harus menggunakan gaya atau tidak. Nah, lalu di sini juga
menambahkan awan. Nah, awannya juga tuh nggak muncul di saya. Nah, selanjutnya di sini saya menggunakan kit saya menggunakan ini juga global reflection. Ini itu hanya di klik doang. Nah, kita coba run. Kita lihat itu ya, apa namanya? Refleksi matahari. Jadi dia tuh tetap muter kok, tapi kayak bedanya ininya doang nih. Awannya tuh nggak berubah nih, kan sebenarnya masih siang ya berarti. Nah, tapi tuh si lightingnya itu, skybox materialnya itu hitam terus. Nah, itu kan berarti sebenarnya udah berhasil ya buat yang yang standarnya, buat yang time and location control. Nah, dia tuh udah bergerak. Nah, ini bergerak ke malam, juga jalan. Nah, tapi ya itu nggak berubah, tetap aja. Tadi juga masih ada matahari, gelap, ini juga gelap. Jadi pas di run tuh gelap. Mungkin cukup sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Mungkin kurangnya nanti saya akan bertanya kepada pengakang. Nah, sebelumnya mohon maaf bila ada salah kata dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.